Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Muhammad Sofyan Hadi. Hari ini saya sudah berada di stasiun Lempuyangan di kota Yogyakarta ya teman-teman. Nah, saya akan melakukan perjalanan dari kota Yogyakarta menuju kota Cirebon menggunakan kereta api Progo. Kereta api Progo ini nanti akan diberangkatkan dari stasiun Lempuyangan jam 12 lewat 10 menit ya kalau nggak salah. Sekarang masih jam 10 lewat 45 menit. Masih banyak waktu. Nah, dulu kereta api Progo merupakan kereta dengan layanan kelas ekonomi adu dengkul berkapasitas 106 tempat duduk. Kemudian sejak tanggal 15 Oktober 2024, kereta api Progo mendapati peremajaan rangkaian ya teman-teman. Sekarang kereta api Progo menggunakan rangkaian stainless steel ekonomi new generation. Nah, di sebelah sini adalah area drop off di pintu timur stasiun Lempuyangan ya. Jadi area sini ini untuk area parkir motor dan juga sampai ke sini. Pintu masuknya ada di sini ya untuk kendaraan motor. Kemudian sebelah sana adalah area parkir mobil dan juga motor ya teman-teman. Jadi bila teman-teman yang bawa kendaraan kemudian mau parkir nginep di stasiun Lempuyangan itu bisa banget ya teman-teman. Kali ini saya nggak sendirian ya teman-teman, saya ditemani oleh rekan saya. Dia juga seorang YouTuber kereta api ya. Jangan lupa subscribe ke channel saya. Ya teman-teman bisa subscribe ke channelnya, namanya Muhammad Taufik Hermansyah ya teman-teman. Nanti saya taruh di sini ya nama channelnya. Sekarang kita akan naik Progo ya. Betul. Jadi Progo ini setelah diganti rangkanya menjadi salah satu kereta api nyaman sih ya untuk rute Jogja Jakarta sepertinya ya. Betul. Oke, yuk sekarang kita masuk ya. Nah, nama Progo itu diambil dari nama sungai ya teman-teman. Diambil dari nama sungai yang letaknya membelah Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Sleman dan Bantul ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam area stasiunnya. Nah, di stasiun Lempuyangan ini kita bisa menggunakan komuter lain ya, kereta KRL. Jadi pintu masuknya dibagi dua ya. Jadi untuk pintu masuk penumpang KRL sebelah sini, sedangkan pintu masuk kereta api jarak jauh dari sebelah sana ya teman-teman. Sebagai informasi, di kota Yogyakarta sendiri terdapat dua stasiun besar ya untuk kereta api jarak jauh. Yang pertama adalah stasiun Tugu. Di sana melayani kereta api kelas-kelas tinggi ya, seperti kereta api luxury, eksekutif, dan juga kompartemen dan juga eksekutif campuran ya. Oh, ada kereta rupanya. Yang kedua adalah stasiun Lempuyangan. Nah, di sini umumnya melayani kereta-kereta kelas ekonomi dan ekonomi campuran ya. Di stasiun Lempuyangan kita sudah bisa boarding menggunakan face recognition ya. Jadi hanya tinggal menunjukkan wajah saja, kita sudah bisa langsung masuk ya teman-teman. Di stasiun Lempuyangan terdapat fasilitas air minum refill ya, yang sudah disterilisasi. Jadi kita bisa menggunakannya. Untuk kita yang membawa botol ataupun tumbler bisa memanfaatkan fasilitas ini ya, tapi sekarang sayangnya belum bisa digunakan ya, ada keterangannya itu. Nah, itu dia rangkaian kereta api Progo ya, masih di sana, masih disiapkan. Nah, nanti Progo akan ditempatkan di peron jalur 2 ya, yang sebelah situ. Nanti di peron nomor 1 adalah kereta api Pasundan di sini nanti ya. Nah, harga tiket kereta api Progo untuk perjalanan dari
Lempuyangan sampai dengan stasiun Cirebon. Harga tiketnya senilai Rp205.000 ya teman-teman. Tapi kalau kalian melakukan perjalanan secara full sampai dengan stasiun Pasar Senen, harga tiketnya sekitar Rp250.000 sampai dengan Rp270.000 ya. Sekarang jam 11:12. Sebentar lagi akan datang kereta api Pasundan ya. Kereta api Pasundan akan ditempatkan di peron nomor 1 ya di sini. Pasundan dari arah Surabaya Gubeng menuju ke Kiara Condong. Kemudian itu rangkaian kereta api Progo sedang dilansir menuju peron 2 ya teman-teman. Stasiun Kiara Condong. Bagi Anda penumpang kereta api Pasundan, kami persilakan untuk mempersiapkan diri di peron tinggi jalur 1. Itu dia rangkaian kereta api Pasundan sudah datang. Jalur 1 Pasundan terus maju 3 daerah. Jalur 1 terus maju 2 daerah. Jalur 1 terus maju 1 daerah. Jalur 1 Pasundan cukup, jalur 1 cukup, terima kasih. Nah, dulu kereta api Pasundan termasuk dalam daftar kereta api yang harga tiketnya disubsidi ya teman-teman. Namun sejak tahun berapa ya, pokoknya setelah COVID, kereta api Pasundan tidak lagi masuk dalam daftar yang harga tiketnya disubsidi ya. Jadi sekarang harga tiket kereta api Pasundan sudah cukup jauh dibandingkan kereta ekonomi adu dengkul lainnya ya. Untuk perjalanan dari Surabaya Gubeng sampai dengan Kiara Condong, harga tiketnya bisa mencapai Rp250.000. Semoga saja rangkaian yang digunakan pada kereta api Pasundan bisa menyesuaikan dengan harga tiketnya ya. Maksudnya selaras dengan harga tiketnya ya teman-teman. Di jalur 3 akan segera melintas langsung kereta api Malabar ya. Dari stasiun Malang tujuan akhir stasiun Bandung. Kereta api Malabar berhentinya di stasiun Tugu ya. Yuk sekarang kita ke arah depan ya. Karena rangkaian Progo sedang dilansir. Sebentar lagi pasti akan disambungkan dengan lokomotif yang akan berdinas untuk kereta api Progo ya teman-teman. Pasundan telah diberangkatkan dari stasiun Lempuyangan ya teman-teman. Jalur 2 ini sedang dilansir rangkaian kereta api Progo ya.
Nanti tempat duduk saya ada di ekonomi nomor 1 ya. Berarti gerbong yang ini. Nomor kursinya 15C. Aduh, masuk kereta ini enak banget deh. Karena di luar panas banget nih, teman-teman. Nah, ini dia nomor kursi 15C. Di sini berarti. Lokomotif sudah terpasang ya. Sekarang kita lihat dulu ke lokomotifnya berdinasnya. Lokomotifnya CC201 9219. Ini depo induk Cipinang ya, teman-teman. Sarana ekonomi 1 K3 tidak berpenggerak ya, dibuat tahun 2024, nomor urut ke-60, milik Depo Induk Yogyakarta ya. Kemudian di kereta-kereta New Gen, sekarang penomoran gerbongnya bukan di samping pintu bordes ya, tapi sekarang ada di sini. Contohnya nomor 1 berarti ekonomi 1 ya. Nah, ini display nama keretanya Progo. Kemudian ada rutenya dari Lempuyangan menuju ke Pasar Senen ya. Cuma emang kalau orang yang belum tahu akan bingung ya, karena biasanya kan nomor gerbong kan ada di situ ya, di samping pintu bordes. Tapi sekarang ada di sini, display di sini ya. Kemudian ini trademark F menandakan bahwa sarana kereta api ini dapat dipacu dengan kecepatan maksimalnya yaitu 120 km per jam. 48 merupakan berat maksimumnya 48 ton. Dan angka 10 merupakan bugi yang digunakan, yaitu menggunakan bugi K10 ya. Di ekonomi stainless steel new generation, tempat duduknya bisa kita atur sesuai dengan arah laju kereta ya. Kemudian berkapasitas 72 penumpang. Di masing-masing ujung kereta ada 2 buah monitor di sebelah kiri dan kanan ya. Di monitor sebelah kanan menunjukkan informasi kondektur, informasi kereta, kemudian informasi stasiun ya. Di layar sebelah kiri menayangkan tayangan hiburan dari KAI ya. Lalu di layar atas menampilkan stasiun berikutnya, kemudian jam, kemudian kecepatan kereta, pengukur suhu ruangan, ada nomor gerbongnya ekonomi 1, lalu ada gambar toilet pria dan toilet wanita. Kemudian ada tulisan posisi kursi yang sebelah kanan itu A dan B, lalu yang sebelah kiri itu adalah C dan D. Nah, toilet di kereta kelas ekonomi New Generation berada di salah satu ujung kereta ya, teman-teman. Toilet pria sebelah sini ya, tandanya ada warna biru. Sedangkan toilet wanita tandanya warna pink ya, teman-teman. Jadi dipisahkan ya antara pria dengan wanita. Nah, saya sudah berada di dalam toilet kereta api Progo ya. Fasilitasnya di sini ada cermin ya. Ada 3 bagian. Kemudian di bawahnya ada wastafel. Airnya mengalir. Sebelah sini ada sabun. Ini keran untuk menggunakan food washer ya. Jadi
kalau kita mau cuci kaki atau berwudu di bawah sini, tinggal putar aja kerannya ke arah kanan ya nih. Nah, kita keluar. Lalu di sini ada tisu, ini tempat sampah. Kemudian ini jet shower, ini tombol flush kloset ya, menggunakan kloset duduk. Nah, ini ada aerosol dispenser. Di sebelah sini ada pegangan. Nah, ini cup stop ya untuk menggantung tas, topi ataupun jaket. Beban maksimalnya 5 kg. Di atasnya ada blower fan ya. Pintunya seperti ini, jadi kalau mau mengunci tinggal geser ke kanan ya. Sudah terkunci. Kalau pengen dibuka tinggal geser ke kiri. Ini handle untuk menarik pintunya ya. Di kereta stainless steel new generation, pintu bordesnya bisa dioperasikan secara elektrik ya. Jadi kita hanya tinggal menekan tombol yang ada di sini untuk membuka maupun menutupnya. Dan bisa dioperasikan oleh kondektur dari ruang operator ya. Ruang kakinya lumayan luas ya. Ini step pocket. Kemudian sebelah kiri ada 2 buah colokan listrik ya. Colokannya universal. Namun di kereta new generation tidak ada meja di sini ya. Jadi kalau mau nyimpen botol minuman atau makanan, atau juga kalau kita ngecas HP, bisa disimpan di sini ya. Kemudian ada tirai. Ini kalau pengen dibuka tinggal tarik ke bawah sedikit ya. Nah, kalau pengen ditutup, tarik dulu sampai tas yang pengen diinginkan. Nah, ini di bawah situ adalah tuas reclining seat ya teman-teman. Bangun karta dia. Kita sana ada coat hook ya. Beban maksimalnya 5 kg. Sekarang saya mau ke kereta makan ya. Ini baru sampai di antara penyambungan gerbong 1 dan gerbong 2. Saya kan melewat sini ya. Tapi ini kok tombolnya mati dan juga nggak bisa dibuka ya pintunya nih. Padahal barusan ada OTC yang lewat nih, tapi kok sekarang nggak bisa dibuka ya. Nah, setelah saya konfirmasi ke konektur, ternyata pintu bordes ini harus dibuka secara manual ya. Jam 1 lebih 9 menit
Kereta api Progo telah tiba di stasiun Kutoarjo ya teman-teman. Nah di stasiun Kutoarjo bertemu dengan kereta api Lodaya yang dari arah Bandung tujuan akhir Solo Balapan ya. Wah ini berisik banget ya pembangkit. Stasiun Kroya merupakan stasiun terbesar di 25 Purwokerto ya teman-teman. Progo berhenti di sini cukup lama ya karena menunggu kedatangan kereta api Argo Semeru dari stasiun Surabaya Gubeng tujuan akhir stasiun Gambir. Jadi memang di Kroya ini berhentinya cukup lama ya. Lama deh, lebih 20 menitan kayaknya. Jam 2.41 menit. Sebentar lagi kereta api Argo Semeru memasuki jalur 5 di stasiun Kroya. Kereta api Argo Semeru tujuan akhir stasiun Gambir telah diberangkatkan dari stasiun Kroya. Nah itu adalah kereta api Kamandaka ya. Sepertinya ini kereta api Kamandaka yang dari Cilacap tujuan Semarang ya teman-teman. Ya betul, ini adalah kereta api Kamandaka yang dari Cilacap tujuan ke Semarang ya.
Mau fruity aja mbak. Fruity. Fruity ya satu. Untuk panennya dibantu cash atau kris? Cash aja. Cash. Fruity-nya 10.000, coklatnya 13, jadi totalnya 23. Oke, sekarang saya sedang berada di dalam kereta restorasi di kereta api Progo ya. Barusan membeli minuman fruity seharga Rp10.000. Di sini restorasinya nggak begitu ramai ya. Ini mereka snack. Ya, setelah sekitar setengah jam menunggu di stasiun Kroya, akhirnya kereta api Progo diberangkatkan kembali dari stasiun Kroya ya. Lama juga ya berhenti di Kroya Epik ya? Sekitar 20 menitan kayaknya ada. Lebih sih. Lebih ya? Nah, di kereta restorasi ada musola ya teman-teman. Di New Gen ini lebih bagus ya musolanya. Cukup luas, bisa buat 2 orang ya dipakainya. Di sini ada cermin. Kemudian di sini ada tempat untuk menaruh alat sholat ya. Ada disediakan juga sarung dan ada mukena ya teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir bagi teman-teman yang ingin menjalankan ibadah sholat. Di sini bisa dilakukan ya. Jam 3:15, perjalanan kereta api Progo telah tiba di stasiun Purwokerto. Stasiun Purwokerto merupakan pusatnya daerah operasi 5 Purwokerto ya. Jadi di sini terjadi pergantian masinis dan mungkin juga pergantian kondektur ya teman-teman. Sebentar lagi saya akan tiba di tujuan saya, yaitu stasiun Cirebon Perujakan. Perjalanan naik kereta api Progo yang sudah menggunakan rangkaian ekonomi stainless steel new generation terasa nyaman ya. Karena sekarang sudah tidak duduk tegak dan juga adu dengkul. Kemudian peredaman dan guncangan suspensinya bagus, AC-nya dingin ya. Kemudian kondekturnya merespon dengan cepat ya. Ketika saya menyampaikan keluhan melalui WA, beliau langsung merespon dengan cepat. Lalu prama dan praminya ramah ya, walaupun ada beberapa orang yang cuek sih. Dan ketepatan waktu perjalanannya termasuk baik.
Keluhannya hanya satu sih, yaitu pintu bordes di ekonomi 1 ya. Itu kan dibukanya secara manual, yang mengingat ini kan kereta dengan rangkaian baru ya. Jadi seharusnya masih bisa berfungsi secara elektrik ya. Akhirnya perjalanan saya telah tiba di tujuan saya di stasiun Cirebon Perujakan ya teman-teman. Tibanya lebih cepat 5 menit ya teman-teman. Jadwalkan tibanya jam 5:30, sedangkan tiba di sini jam 5:25 menit ya. Nah, di stasiun Cirebon Perujakan ini terdapat jalur percabangan ya, yang mempertemukan antara jalur dari Purwokerto dengan dari Semarang ya. Oke teman-teman, sekian dulu ya trip kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye Kereta Api Progo.